Tanda-tanda rumah jadi sarang jin dan cara mengusirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Ada sebuah artikel sangat menarik dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikutip dari detik.com. Berjudul Tanda-tanda Rumah Jadi Sarang Jin dan Cara Mengusirnya, ditulis oleh tim Detik Properti. Mari kita simak. Menurut Islam, jin merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata yang senang mengusik manusia. Rumah yang ditempati tanpa disadari bisa menjadi sarang jin. Kehadiran jin di rumah biasanya menyebabkan berbagai gangguan seperti menakut-nakuti, menciptakan permusuhan, serangan sihir, dan lain-lain. Lantas, bagaimana caranya agar rumah terbebas dari gangguan jin jahat? Kemudian, bagaimana tandanya rumah yang jadi sarang jin? Berikut tanda bila rumah sudah jadi sarang jin. 1. Penghuni rumah sering mimpi buruk. 2. Adanya perasaan tidak nyaman dan panas di dalam rumah. 3. Sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga, yang kadang hanya karena hal sepele. 4. Adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitar rumah. 5. Sering tercium bau harum atau bau busuk di rumah. 6. Terdengar suara-suara yang aneh atau suara orang mengetuk pintu. 7. Anak atau anggota keluarga kita yang lain sering mengalami sakit yang tidak jelas penyebabnya. 8. Jika kamu punya toko atau usaha lain di rumah, maka biasanya tidak akan sukses. 9. Muncul belatung di rumah. 10. Penghuni rumah biasanya akan terpengaruh untuk malas beribadah dan membaca Al-Quran. Cara mengusir dan mencegah gangguan jin dari rumah. Merangkum dari beberapa situs dan hadis-hadis, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengusir dan mencegah gangguan jin dari rumah. 1. Membaca Al-Quran di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hari Muslim 780, At-Tirmidzi 2877. 2. Salat sunnah di rumah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jadikanlah bagian salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hari Bukhari 432, Muslim 777, dan yang lainnya. 3. Membaca bismillah ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk, ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hari Muslim 2018, Abu Daud 3765 dan yang lainnya. 4. Membaca bismillah ketika menutup pintu. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya, artinya, tutuplah pintu, dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hari Bukhari 3304, Muslim 2012 dan yang lainnya. 5. Doa keluar rumah. 1 doa ketika keluar rumah. Ringkas, mudah dihafal, tapi khasiatnya besar. Dalam hadis dinyatakan, siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi, dan dilindungi? Hari Abu Daud 5095, Tirmidzi 3426 dan disahihkan Al-Albani. 6. Jauhkan rumah dari gambar-gambar bernyawa. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Hari Bukhari 3224. 7.
7. Menyemprotkan air ruqyah di sudut-sudut rumah. Jika memang telah terasa ada gangguan, maka hal ini bisa menjadi solusinya. Ambillah air secukupnya lalu masukkan dalam botol parfum, kemudian bacakan padanya ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, masing-masing 3 kali. Setelah itu semprotkanlah di sekitar rumah kamu, mulai dari mana pintu jendela, ventilasi, dinding, lantai, dan sudut-sudut rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.